Babi, hewan yang dianggap biasa di banyak negara, bahkan menjadi makanan favorit di berbagai belahan dunia. Namun dalam Islam, hewan ini adalah salah satu makanan yang paling tegas diharamkan. Kenapa Islam begitu tegas melarangnya? Apakah hanya karena perintah agama atau ada alasan ilmiah di balik larangan ini? Mari kita kupas tuntas rahasia di balik pengharaman babi menurut Islam dan juga sains. Pertama dan yang paling utama, larangan memakan babi datang langsung dari Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah." Ayat serupa juga ditegaskan dalam surat Al-An'am ayat 145 dan An-Nahl ayat 115. Artinya, larangan ini bukan sekadar budaya atau kebiasaan, melainkan perintah syariat yang wajib ditaati oleh setiap muslim. Sebagai orang beriman, alasan utamanya cukup satu, karena Allah memerintahkan kita menjauhinya. Kisah penciptaan babi juga berkaitan dengan tikus dan kucing. Hal ini dijelaskan dalam sebuah buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, karya Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas. Dalam penjelasan, saat itu, pada masa Nabi Nuh alaihissalam, bahtera Nabi Nuh yang juga ditumpangi hewan, penuh dengan kotoran hewan. Para umat yang menumpangi bahtera itu kemudian melaporkannya kepada Nabi Nuh. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Nuh untuk memerah seekor gajah. Setelah melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian muncullah babi jantan dan babi betina. Lalu, babi itu kemudian membersihkan kotoran-kotoran itu dan memakannya. Babi itu kemudian tiba-tiba bersin, dan tiba-tiba Allah menciptakan dari bersin itu hewan tikus jantan dan betina. Lalu tikus itu kemudian berkembang biak, dan kawanan tikus itu mulai menggigiti, merusak kayu-kayu di bahtera. Para umat yang mengetahui kembali melaporkan kepada Nabi Nuh. Dari situ, Nabi Nuh kemudian mengerahkan kawanan kucing untuk memangsa tikus-tikus itu. Sampai akhirnya, hingga saat ini, tikus dan kucing selalu bermusuhan. Namun, Islam bukan agama yang asal melarang. Setiap larangan pasti memiliki hikmah, dan ternyata di balik larangan memakan babi, terdapat alasan yang sangat rasional, baik dari segi kesehatan, kebersihan, maupun moral manusia. Babi dikenal sebagai salah satu hewan yang paling kotor. Mereka memakan hampir apa saja, termasuk kotoran, bangkai, bahkan sampah busuk. Akibatnya, tubuh babi menjadi sarang berbagai parasit dan cacing berbahaya. Salah satu yang paling terkenal adalah cacing pita dan cacing Trichinella spiralis yang bisa menyebabkan penyakit serius seperti trichinosis dan kerusakan otot pada manusia. Daging babi memiliki kadar jenuh yang sangat tinggi. Lemak ini sulit dicerna tubuh manusia dan berpotensi menyumbat pembuluh darah, meningkatkan resiko obesitas, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung. Penelitian juga menunjukkan babi bisa menjadi media penyebaran berbagai virus berbahaya seperti flu babi, Nipah virus, hingga hepatitis E. Tidak heran, konsumsi daging babi di beberapa negara pernah menyebabkan wabah mematikan. Selain alasan medis, Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kesucian dan kehormatan. Babi adalah hewan yang hidupnya cenderung jorok, sering berkubang di lumpur kotor, bahkan memakan kotorannya sendiri sehingga dagingnya berpotensi terkontaminasi oleh bakteri dan juga kuman. Daging babi memiliki kemampuan menyerap racun dan zat berbahaya lebih banyak dibandingkan hewan lain, sehingga beresiko bagi kesehatan. Beberapa ulama mengkaitkan sifat-sifat babi yang tidak terpuji, seperti tidak memiliki rasa malu, dengan potensi dampaknya pada perilaku manusia.
Meskipun ada beberapa penelitian yang menunjukkan daging babi modern dipelihara dengan baik mungkin lebih bersih, namun larangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang lebih luas dan menyeluruh, tidak hanya pada aspek kesehatan. Menurut Hari Freitag, dosen program studi gizi kesehatan Universitas Gadjah Mada, daging babi dianggap berbahaya karena adanya potensi infeksi cacing pita. Hari menjelaskan, daging babi memiliki resiko penyakit yang lebih tinggi dibandingkan daging hewan lainnya. Ia menyebut seiring berkembangnya kemodernan zaman, kasus cacing pita pada daging babi mulai berkurang. Salah satu yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya cacing pita pada daging babi adalah memasak daging sampai benar-benar matang. Sejalan dengan Dr. Hari Freitag, dokter spesialis gizi klinik MRCCC Siloam Hospital Jakarta Selatan, Dr. Inge Permadi juga mengungkapkan daging babi bisa menimbulkan infeksi parasit yang disebabkan cacing pita, sehingga tidak boleh dikonsumsi mentah atau setengah matang. Mengutip Kementerian Agama Sumatera Barat, ada banyak fakta ilmiah yang menjelaskan soal akibat buruk memakan daging babi. Salah satunya struktur DNA daging babi memiliki kemiripan dengan struktur DNA manusia, baik struktural internal maupun struktur DNA kulit luar. Sehingga tak heran apabila daging babi sering digunakan sebagai pengganti anatomi manusia dalam praktek mahasiswa kedokteran. Kesamaan struktur itu membuat daging babi sulit dicerna oleh proses metabolisme tubuh manusia. Daging babi punya back fat yang tinggi dan mudah mengalami oksidansidity, sehingga secara struktur kimia tidak layak dikonsumsi. Alasan ilmiah lain dijelaskan oleh Profesor Rahman Nur, seorang pakar genetika ternak, dalam bukunya yang berjudul Rahasia dan Hikmah Pewarisan Sifat. Disebutkan dalam buku itu, babi memiliki tingkat kesamaan sine dan line yang sangat tinggi dengan manusia, sehingga memakan daging babi dapat dinilai sama seperti kanibal dan dikhawatirkan bisa mengakibatkan kelainan pada generasi berikutnya. Di sisi lain, babi adalah binatang yang memiliki air seni melimpah, sehingga air seni itu masuk ke dalam darah bahkan mengotori dagingnya. Akibatnya, bau daging babi sedikit lebih amis dibandingkan dengan daging sapi atau hewan lainnya. Selain itu, kandungan asam urat pada daging babi juga lebih besar dibandingkan dengan hewan lain. Jika dikonsumsi, asam urat akan menjadi sampah dalam darah. Asam urat sendiri terbentuk dari akibat metabolisme yang tidak sempurna yang diakibatkan oleh kandungan urin dalam makanan. Secara normal, senyawa ini dikeluarkan sebagai kotoran dan 98% asam urat dalam tubuh dikeluarkan melalui urin dan dibuang melalui air seni. Namun bagi seorang muslim, alasan terpenting bukan hanya kesehatan. Larangan ini menjadi ujian ketaatan. Ada banyak hal yang mungkin secara logika manusia tampak sepele, tapi Allah ingin melihat siapa yang taat pada aturannya tanpa banyak membantah. Sama seperti sholat, puasa, atau zakat, menghindari daging babi adalah bentuk ketaatan kita sebagai hambanya.